Bab 200. Menuju Jinling. Beberapa waktu berikutnya Louis Lu melalui waktu dengan sangat nyaman. Nyaman sampai setiap hari kupingnya dijewer dan dimarahi oleh Hailey Ye. Karena ada seorang bocah nakal yang tidak menurut. Setiap kali ada kesempatan akan berlari ke depan Hailey Ye. Berkata menggodanya, "Hehe, kakak cantikku, kenapa hari ini begitu dingin? Bagaimana kalau aku membantumu latihan tambahan?" Setiap kali asal dia mengatakan kalimat ini, Hailey Ye akan teringat malam itu. Citranya yang dingin seketika runtuh. Akhirnya hanya bisa memukuli Louis Lu untuk menutupi rasa malu di hatinya. Melewati ratusan kali latihan, kuping telinga Louis Lu hampir mencapai tahap kebal terhadap apapun. Menggoda kakak adalah aktivitas sehari-hari. Tenggelam dalam kesenangan ini. Sedangkan di Universitas Jiangnan, Louis Lu juga mengajar 2 kelas tiap minggunya. Setiap kali kelas akan penuh. Popularitasnya di antara murid-murid juga tidak dapat dibandingkan. Yang patut diungkit adalah Aurelia Sen tetap masih belum dapat mengeluarkan energi sejati. Tidak bisa tidak dikatakan, perihal berlatih ini sungguh tergantung bakat. Mungkin jalan kultivasi ini sama sekali tidak cocok untuk Aurelia Sen. Namun Aurelia Sen tidak terima. Louis Lu juga tidak enak bicara lagi. Bicara lebih banyak takutnya akan memukul kepercayaan dirinya. Hanya bisa menunggu bila waktunya sudah lama. Dia sendiri akan perlahan menyerah. Dalam sekejap, hari pertandingan bela diri keluarga Jiang dan keluarga Hou akan tiba. Haze Jiang mencari Louis Lu. Berkata, "Keponakan yang baik, bersiaplah. Kita akan pergi ke Jinling." Namun Louis Lu tertawa berkata, "Tidak buru-buru. Kali ini aku pergi sendiri juga bisa. Aku sudah berkata kepada Edric Qi. Tunggu aku sampai di Jinling. Aku pergi ke keluarga Qi dulu." Setelah beberapa waktu pengobatan ini, luka di kaki Edric Qi sudah sembuh sebagian besar. Tidak perlu sering melakukan akupuntur lagi. Nanti hanya perlu sebulan sekali mencari El Xiaolin untuk melakukan akupuntur. Jadi keluarga Qi sudah kembali ke Jinling dulu. Mendengarnya bicara seperti ini, Haze Jiang seketika menunjukkan ekspresi bingung. "Kamu pergi sendirian?" Keluarga Jiang memiliki kesulitan. Bila dia anggota keluarga langsung keluarga yang ini tidak pergi. Sebaliknya menyuruh Louis Lu seseorang yang tidak memiliki hubungan dengan keluarga Jiang pergi untuk membantu. Sedikit tidak pantas. Yang Haze Jiang tidak tahu adalah hal-hal yang dia kira besar. Di mata Louis Lu hanyalah semudah membalikan telapak tangan. Sama sekali tidak perlu gembar-gembor. Seperti mengatasi orang tua dengan ular dan kalajengking itu dulu. Mengendarai sepeda ontel dari provinsi Jiangnan ke area Jianghuai. Sama sekali tidak perlu banyak waktu. Ada sebuah senjata sihir transportasi seperti ini sungguh menyenangkan. Louis Lu berkata, "Bibi, bukankah kamu dulu juga sudah berkata, kamu dan ayahmu berselisih bertahun-tahun ini? Dua pihak sama-sama kesal. Tunggu kali ini aku pergi ke Jinling. Menyelesaikan masalah. Ayahmu pasti akan berinisiatif meminta maaf kepadamu." Haze Jiang tersentuh mendengarnya. "Louis Lu, bila kamu sungguh menjadi menantuku akan sangat baik." 2 hari sebelum pertandingan dimulai, sebuah bayangan cepat menakutkan melaju dari provinsi Jiangnan menuju Jinling. Louis Lu memandang pemandangan indah di bawah kakinya. Bibir yang tersenyum, perlu pesawat atau kereta cepat apa? Mengendarai sepeda ontel menikmati pemandangan indah negara leluhur. Apa tidak menyenangkan? Sepanjang jalan melaju lurus dan kencang. Berdasarkan alamat yang diberikan Edric Qi, dia tiba di rumah keluarga Qi. Dari jauh melihat beberapa sosok sedang menunggu dengan hormat. Edric Qi juga ada di antaranya. Bertopang pada tongkat, berdiri di pintu menyambut. Melihat Louis Lu datang mengendarai sepeda,
Semua orang sedikit merasa heran, namun juga tidak terlalu memikirkannya. Mengira setelah dia turun dari pesawat, kebetulan menemukan sebuah sepeda, jadi mengendarai kemari. Pantas Louis Lu berkata tidak perlu menjemputnya ke bandara. Edric dan yang lainnya seharusnya bermimpi pun juga tidak menyangka. Louis Lu langsung mengendarai sepeda dari provinsi Jiangnan sampai kemari. Kecepatannya jauh lebih cepat dari mengendarai pesawat. Dokter Ajaib Lu, perjalanan jauh sudah melelahkan Anda. Silakan masuk. Kami menyambut Anda. Edric bergegas tersenyum menyambutnya. Louis Lu mengangguk, 2 hari ini sepedaku diparkir di tempat kalian sini saja. Suruh cucu aroganmu itu keluar mengelap sepedaku dari depan sampai belakang. Baik, baik, baik. Enrico, kamu cepat kemari. Bantu dokter ajaib Lu mengelap sepedanya sampai bersih. Jangan sampai kami melihat ada sedikit lumpur di atasnya. Edric berseru ke dalam rumah. Enrico berlari keluar dengan sedih. Saat melihat Louis Lu, lehernya tak tahan menyusut. Secara alami ada rasa takut. Selesai makan di rumah keluarga Qi, Louis Lu mengikuti Edric ke rumah keluarga Jiang. Edric dan Zaki Jiang dulu adalah rekan kerja bisnis. Hubungan keduanya lumayan. Hanya saja beberapa waktu ini karena perihal keluarga Hall, kontak kedua pihak juga tidak sesering dulu. Bagaimanapun ini berhubungan dengan naik turunnya keluarga. Sebagian besar keluarga besar Jinling akan memilih mengamati di saat sensitif ini. Bila bersikap terlalu dekat dengan keluarga Jiang, saat keluarga Jiang sungguh kalah, takutnya juga akan terlibat. Nanti hidup mereka juga tidak akan baik. Edric tidak bisa tidak berhati-hati. Namun sekarang dia tidak memiliki kekhawatiran ini lagi. Karena kemunculan Louis Lu, kemungkinan keluarga Jiang menang kali ini sangat besar. Edric, sekarang orang-orang di luar itu begitu melihat keluarga Jiang kami seperti melihat hantu. Langsung menghindar. Kamu mencariku di saat ini. Apa tidak takut nanti bila keluarga Jiang kami kalah? Kamu juga akan ikut terseret. Zaki Jiang dan Edric satu generasi. Umur mereka tidak berbeda terlalu jauh. Saat ini tersenyum getir menertawakan dirinya sendiri. Edric berkata, bila sungguh seperti itu, maka hanya bisa menyalahkan kamu tidak beruntung. Tapi kamu jangan berkecil hati dulu. Hari ini aku membawa seseorang untuk dikenalkan kepadamu. Kamu pasti akan sangat terkejut. Saudara muda di sebelahmu ini bukan? Zaki Jiang dengan sangat alami mengalihkan pandangan ke Louis Lu. Di sisi Edric ada 2 orang yang mengikuti. Yang seorang adalah pebela diri Mino. Dia adalah bodyguard Edric. Pada saat bersamaan juga membantunya mendorong kursi roda. Bagaimanapun luka Edric masih belum sepenuhnya membaik. Berjalan dengan bertopang tongkat secukupnya juga membantu pemulihannya. Namun tidak boleh berlebihan. Perlu ada kursi roda setiap saat di sisinya. Satu orang lainnya adalah Louis Lu. Zaki Jiang barusan masih merasa heran. Kenapa hari ini Edric membawa seseorang tidak dikenal datang? Ternyata ingin memperkenalkan kepadanya. Masih berkata ini adalah kejutan. Masa depan keluarga Jiang sudah mengkhawatirkan. Masih bisa ada kejutan apa? Zaki Jiang tidak memiliki harapan terlalu besar. Dia tidak merasa bocah semuda ini bisa membalikkan keadaan untuk keluarga Jiang. Bersambung.